Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun, usi nafsi awalan wa usikum thaniyan bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadaniyallah wa iyyakum. Hari ini adalah hari penuh kebahagiaan, sekaligus menjadi hari penuh kesedihan bagi orang-orang yang beriman. Hari bahagia karena kita telah menyelesaikan perjuangan berat melawan nafsu dan syahwat. Bahagia karena telah menunaikan tugas mulia kewajiban puasa. Bahagia karena kita telah lulus sebagai pemenang minal aidin wal faizin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadaniyallah wa iyyakum. Sebagaimana layaknya kita saat memakai baju yang baru, memakai baju yang bersih dan indah, sekuat tenaga kita menjaga agar tidak terkotori oleh sisa makanan. Anak-anak kita atur agar baju yang baru yang indah tidak kotor karena sisa makanan. Lantas sadarkah kita, sebegitu sibuk kita menjaga baju yang baru, yang indah, yang bersih, tapi tidak sibuk menjaga hati yang sudah suci dan fitri. Maka dalam khutbah yang singkat ini, apa amalan agar kesucian hati yang sudah fitri tetap terjaga sepanjang hari? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama hadirin, setelah Ramadan ini marilah kita menjadi orang yang terampil selalu berbaik sangka pada siapapun. Jadilah pribadi yang husnudzon, bukan suudzon. Karena hati bisa kotor karena banyak buruk sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang kedua? Agar hati ini selalu fitri dan suci, terjaga kebersihannya. Jadilah orang yang pandai mengingat kebaikan siapapun, dimanapun, bahkan lampau sekalipun. Ingat saudara, ingat kebaikannya saja. Ingat guru-guru, ingatlah kebaikannya yang telah menjadi jalan wasilah kita mendapat ilmu. Ingat orang tua, ingat kebaikannya. Lantaran mereka kita ada. Atas pengorbanan dan kebaikan mereka kita menjadi seperti ini. Ingat siapapun, ingat kebaikannya.
Termasuk ingat pasangan, istri ingat suami, ingat kebaikannya. Merekalah orang yang bertanggung jawab, yang siang malam memenuhi kebutuhan istri. Para suami ingat istri, ingat kebaikannya. Merekalah wanita yang melahirkan anak-anak kita, yang menjaga rumah, siang malamnya berkorban untuk kebahagiaan kita. Pendek kata hadirin, kalau hati ini terjaga kesucian kebersihannya, terampillah mengingat kebaikan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, yang ketiga, ingatlah kesalahan kita pada orang lain, agar kita memperbaiki diri, agar kita mampu untuk minta maaf dan diridhokan atas segala kesalahan. Tengoklah pada orang tua kita, betapa banyak perilaku kita yang kadang membuat sedih orang tua. Saatnya Idul Fitri, saat kita mengingat kesalahan yang telah kita lakukan, untuk kemudian minta restu, minta maaf dari kedua orang tua. Kepada pasangan, bagi para suami, ingatlah kesalahan kita. Boleh jadi belum mengajarkan ibadah terbaik pada istri kita, belum mengajarkan wudhu yang baik, belum mengingatkan salat yang baik. Hanya dunia dan dunia yang kita ingatkan pada istri kita. Boleh jadi sebagai orang tua kita banyak salah pada anak-anak kita, belum jadi toladan, belum jadi contoh yang baik, hanya menuntut dan menuntut sementara kita belum bisa menjadi contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa amalan yang keempat hadirin? Agar hati kita terjaga kebersihannya, jadilah orang yang melupakan kebaikan setelah kita melakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lantas apa yang kelima hadirin? Agar hati kita senantiasa bersih dan terjaga kefitriannya, lupakan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan dendam dan benci. Pendek kata, jadilah pribadi yang pandai melupakan siapapun yang telah bersalah pada kita dan begitu mudah untuk memaafkan. Sorry toladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathul Mekah dengan 150.000 pasukan, sudah cemas dan khawatir dulu musuh-musuhnya yang mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Dengan tunduk rendah hati, sampai diriwayatkan dahi beliau mau menyentuh punggung keledai karena tawaduknya. Namun dengarkan pidatonya. Wahai penduduk Mekah, hari ini hari perdamaian. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, Muhammad jaminan keselamatannya. Disebutlah musuh-musuhnya dan Rasulullah menjadikan jaminan keselamatannya. Rame-rame musuhnya mengatakan, kami pernah mengusirmu ya Muhammad, kami pernah mau membunuhmu ya Muhammad. Apa kata Nabi yang mulia? Sudah aku maafkan. Mari mulai hari ini bergandeng tangan membangun peradaban Mekah. Berlinang air mata para musuhnya, dan gara-gara maaf yang besar dari baginda Nabi Muhammad, rame-rame mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hadaniyallahu wa iyyakum. Apa amalan terakhir agar kita bisa menjaga kesucian dan kebersihan hati Idul Fitri ini? Jadilah pribadi yang pandai mengevaluasi diri, jangan banyak menilai orang lain. Orang lain boleh jadi tidak datang pengajian, mungkin sibuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Kita yang rajin pengajian, tengok hati kita, ikhlaskah niatnya karena Allah, atau justru kita ingin dipuji sebagai orang yang soleh dan solehah. Saat kita sudah menyumbang,
Kita melihat kawan tidak menyumbang, jangan sibuk menilai orang lain. Dia tidak nyumbang saat kelihatan kita, namun sodakohnya yang tersembunyi boleh jadi lebih besar daripada kita. Dan saat kita memberikan sumbangan, boleh jadi ada sedikit ria di hati agar terlihat oleh orang lain kita dermawan. Pendek kata hadirin, setiap orang sedang dengan masalahnya, sedang dengan situasinya, sedang dengan keadaannya. Jadilah pribadi yang bijaksana, yang kita tidak boleh menilai orang lain dari penilaian diri kita. Kita bisa sholat karena rezeki kita banyak. Kita bisa rajin ke pengajian karena urusan sudah selesai. Boleh jadi ada orang yang belum sempat karena ada tugas yang justru lebih mulia. Ada orang tua yang masih jualan, tidak usah buruk sangka. Mungkin bapak ini waktu mudanya malas, makanya sampai tua dia masih bekerja. Allahu Akbar. Boleh jadi mudanya rajin, dan di saat tuanya dia masih punya tanggungan untuk anak cucunya yang yatim, dan di kakek inilah nafkahnya. Kenapa harus buruk sangka? Kenapa harus menilai orang lain? Boleh jadi dia lebih mulia mencari nafkah rizki yang halal, tidak meminta-minta. Kita pejabat, kita pangkat tinggi, hanya topeng, tapi kerjaan kita justru minta-minta pada bawahan, malah lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Allah yang maha melihat, maha dekat, menjadikan hati kita setelah tarbiyah Ramadan menjadi hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang senantiasa terjaga kefitriannya. Yang Allah berikan kepada kita tidak ada bekal terbaik dalam kehidupan akhirat illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.